Selamat datang dan bertemu kembali. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga untuk perkuliahan kewirausahaan. Kita tetap melanjutkan materi-materi sebelumnya, yaitu membahas tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur dan bagaimana membangun sebuah bisnis untuk saat ini. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas konsep dasar tentang berwirausaha menjadi seorang pengusaha, dan minggu lalu kita sudah membahas juga tentang untuk menjadi seorang wirausaha atau pebisnis itu harus memiliki pola pikir atau berpikir perubahan. Artinya bahwa kalau kita mau menjadi pengusaha harus mengubah mindset, mengubah pola pikir kita, mengubah paradigma kita dari sesuatu yang pasti menjadi yang lebih jelas dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu untuk menjadi seorang pengusaha itu kita akan berhadapan dengan yang ketidakpastian. Kita dihadapkan sesuatu yang tantangan. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin belum bisa diprediksikan, tetapi itu adalah tantangan dan kita sebagai calon-calon pengusaha itu akan menerjang, akan bisa melawan ketidakpastian tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, seorang entrepreneur, seorang pelaku bisnis atau bagi mereka atau bagi kita yang akan memulai bisnis itu harus memiliki pola pikir atau harus bisa berpikir kreatif. Apa itu kreatif? Nah, hari ini kita akan kupas dan kita akan bahas satu persatu karena salah satu poin terpenting jadi seorang pebisnis itu harus memiliki kreativitas. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti semua peserta perkuliahan Anda atau mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan apa itu berpikir kreatif. Kenapa orang yang mau jadi seorang pebisnis atau pengusaha itu harus memiliki kreativitas yang tinggi? Kenapa itu menjadi sesuatu yang menonjol? Karena kita tahu berbisnis itu harus dibutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu inovasi, sesuatu kreativitas yang tinggi, khususnya di kalangan anak muda, khususnya di kalangan generasi milenial seperti Anda seperti itu. Nah, adapun yang akan kita pelajari itu adalah ada 4 poin penting, yaitu tentang kreativitas itu adalah modal penting. Jadi ternyata untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang pebisnis atau kita yang akan memulai bisnis itu harus memiliki kreativitas karena ditekankan kreativitas adalah modal terpenting. Tanpa kreativitas itu bisnis atau usaha yang kita lakukan itu akan lambat, akan susah berkembang, akan susah terbangun dengan baik. Jadi dibutuhkan sebuah kreativitas. Yang kedua, kita juga akan mengupas bahwa apa sih yang menjadi hambatan seseorang itu sulit berkreatif. Apa yang menjadi hambatan mengubah paradigma untuk kreatif itu apa saja. Nah, banyak hal-hal yang kita pelajari. Ya, kenapa kok orang itu bisa gagal dalam berbisnis karena salah satunya tidak memiliki kreativitas. Nah, itu kita akan jelaskan. Nah, sehingga kita juga perlu mengukur potensi kreatif seseorang itu seperti apa. Kita tidak bisa menyamakan semua orang itu memiliki kreativitas yang sama. Tidak, setiap orang memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Tergantung biasanya dari passion, dari hobi, dari keinginan atau semangatnya. Nah, jadi kita akan melihat mengukur kenapa orang bisnis itu gagal karena potensi kreativitasnya sejauh mana atau sebatas apa. Nah, apakah kreativitas itu bisa dibangun? Sangat bisa. Kreativitas itu bisa ditingkatkan dan bisa dibangun. Jadi, kepada mahasiswa tidak perlu khawatir. Bagi teman-teman yang memiliki semangat atau ada rencana atau berkeinginan untuk membuka suatu usaha, nanti kita belajar bersama bagaimana meningkatkan atau membangun sebuah kreativitas. Yang jelas kreativitas itu muncul dari diri kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, kita akan jelaskan dulu apa sih definisi atau yang dimaksud kreativitas itu apa. Ada beberapa definisinya, sebetulnya banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang kreativitas dan sebagainya. Namun hal ini kita akan rangkum dalam berbagai macam definisi. Jadi sebetulnya kreativitas itu adalah perlu ditekankan di sini adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang cemerlang dan dihargai orang lain. Jadi setiap kreatif atau kreativitas yang kita miliki itu bisa
menghasilkan sesuatu yang dihargai orang lain. Contoh, misalnya Anda berkreatif membangun atau membuat sebuah bangunan yang elegan, yang bagus, yang minimal, dan sebagainya. Itu kalau kita berbicara tentang bisnis properti atau pengembangan. Nah itu kalau kita punya bangunan rumah yang bagus, pasti itu kan menarik untuk diminati orang lain, dan sehingga orang berminat dan menghargai karya kita. Itu kalau kita ngomong properti. Tetapi kalau kita juga memiliki misalnya keinginan, misalnya hobi membuat kue, terus kita menciptakan atau membuat kue yang dengan kreasi-kreasi yang unik, itu juga membuat orang lain suka, membuat orang lain menghargai, wow, amazing produk itu dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bahwa gagasan atau apa yang kita hasilkan itu dihargai orang lain. Nah, itu bentuk-bentuk kreativitas. Contoh juga misalnya Anda menyanyi. Menyanyi itu adalah salah satu bentuk kreativitas. Kalau suara Anda tidak bagus, suara Anda tidak enak dengar, orang juga akan lari. Tetapi pada saat Anda menyanyi bagus dengan teknik yang benar, nah itu orang akan, itu suaranya si A, ini suaranya si B. Dia suka dengan tanpa melihat pun dia akan tahu. Nah, itu bentuk juga bahwa karya Anda itu dihargai orang lain. Nah, begitu pun kalau misalnya di bidang accounting, Anda memiliki kemampuan menghitung cepat, memiliki kemampuan mengaudit, memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan, Anda cepat, cekatan, teliti, dan sebagainya. Nah, pada saat Anda bekerja di perusahaan, atau Anda membuatkan sebuah laporan kepada salah satu perusahaan, begitu karya Anda, mereka puas, itu juga bisa disebut sebagai kreativitas. Karena sama-sama belajar akuntansi, tapi setiap orang akan beda cara. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah itu berbeda. Tetapi bagi mereka yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik, mampu menunjukkan poin-poin, mampu menunjukkan yang unsur-unsur terpenting, maka disitulah mereka disebut seorang yang kreatif. Jadi pada dasarnya setiap orang itu memiliki jiwa kreativitas. Ya, saya tekankan di poin kedua, pada dasarnya setiap orang itu memiliki kreatif. Hanya bedanya satu tidak pernah diasah, satu dibiarkan saja, seolah-olah tidak merasa, tidak percaya diri, sehingga mereka tidak mengeluarkan semua idenya atau kreativitasnya tidak pernah muncul. Nah, dengan kata lain juga, orang yang kreatif itu biasanya memang suka berfantasi, berimajinasi, bermain dan berpikir. Ya, tolong dibedakan bahwa berfantasi itu bukan halu ya, tetapi berimajinasi itu memikirkan sesuatu yang tidak logis, tetapi dia bisa menunjukkan, membuktikan bahwa ini akan diterima oleh masyarakat, bahwa ide dia itu adalah luar biasa. Contoh misalnya kita berbicara komik Jepang. Pada saat kita kan tahu komik itu kan kartun dan sebagainya, tiba-tiba dibuat animasi, ya. Orang yang menemukan komik Jepang atau komik online dan sebagainya itu pasti mereka sudah melalui proses tahap berfantasi, berhayal, seandainya nanti ada film dilakukan dengan digital dan sebagainya, itu mereka sudah berfantasi dulu, berimajinasi, terus mencoba berpikir dan meramu, maka muncullah sebuah film seperti itu. Atau yang pencipta IG gitu ya, yang penemu IG Instagram, kok bisa ya kita posting gambar terus kita di repost sama banyak orang, terus banyak, dan itu kan prosesnya tidak semudah itu ada banyak cara gimana dia bisa membuat link di seluruh muka bumi ini melalui media-media sosial. Itu adalah mereka penemu-penemu itu sudah memiliki kreativitas yang tinggi, dan itu sudah sekali lagi tidak hari ini berpikir besok jadi, tapi sudah mulai banyak proses. Salah satunya adalah ya tadi melalui fantasi, berpikir, melakukan trial atau mencoba dan sebagainya. Seorang yang memiliki kreativitas itu biasanya spontanitas, ya. Jadi idenya itu muncul tidak seperti kalau kita belajar matematika, hari ini belajar menghafalkan baru besok bisa mengerjakan, tidak seperti itu. Atau belajar akuntansi harus memahami cara-caranya terus besok bisa, tidak. Tapi kalau kreativitas itu muncul dengan sendirinya, spontan. Dia melihat satu objek langsung jadi suatu target. Jadi misalnya kita melihat kain gitu, itu ada kain 1,5 meter itu kalau orang kreativitas itu pasti udah mikir, ini bisa buat apa ya kain ini ya supaya berfungsi. Ya, coba Anda pikirkan di rumah Anda punya kain selendang atau apa tuh, itu bisa
menjadi sesuatu kalau Anda memiliki kreativitas. Ya. Ada kain setengah meter itu menjadi apa ya? Padahal itu bisa dipakai untuk macam-macam, bisa dibuat taplak meja, bisa dibuat untuk apa namanya apron, bisa dibuat untuk sebuah tempat cuci tangan dan sebagainya, bisa dibuat macam-macam. Atau kalau kita misalnya melihat handuk baru, handuk buat apa ya? Ya buat mandi. Itu persepsi awal. Tapi kalau misalnya kita kreatif, oh, saya mau bikin handuk menjadi sebuah kupu-kupu, saya mau bikin handuk sebuah, nah, itu bentuk kreativitas. Anda pernah melihat ya, handuk dikemas, didesain menjadi sebuah apa namanya, semacam simbol misalnya bunga, binatang dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah seserahan ya, alat yang dibuat salah satu penghantaran untuk pernikahan, itu jadi gitu, itu semua kreativitas, itu dibangun dari sebuah kreativitas. Nah, ciri orang berkreatif itu adalah satu, open, terbuka, dan yang lebih utama adalah percaya diri. Nah, selain itu berpikir menentang arus, gigih dan tidak takut gagal. Akhirnya berpikir menentang arus itu yang saya sampaikan di awal pertemuan satu itu, bahwa seorang entrepreneur, seorang pelaku bisnis, seorang pebisnis atau yang memulai bisnis itu harus bisa bergaul, berdamai dengan ketidakpastian. Ya, jadi harus melawan itu. Jadi kalau orang ngomong, oh itu nggak benar, kita positif, kita tahu bahwa apa yang terjadi atau yang akan dilakukan itu pasti ada dampaknya yang positif. Nah, kalau orang itu diasah kreativitasnya, seseorang itu pasti mampu menciptakan suatu inovasi. Itu yang terpenting. Jadi kreativitas itu adalah modal utama untuk kita menuju inovasi. Inovasi itu adalah penemuan atau menciptakan sesuatu yang baru, atau kolaborasi, atau mengcombine. Jadi menjadi sebuah temuan yang luar biasa. Nah, kita lanjut. Nah, atau berpikir kreatif itu kalau hari ini kita berada di era digital, Anda juga khususnya, itu adalah dibangun dari mana? Kalau kita melakukan sesuatu itu tentunya bisa dari pengetahuan, dari hal-hal yang baru, atau fenomena yang kita lihat di sekitar kita, terus adanya teknologi yang mendukung, dan akhirnya muncullah suatu penemuan atau inovasi baru, ya kan? Nah, apa yang tidak bisa hari ini kita lakukan dengan teknologi, semuanya sangat bisa. Jadi sekarang ini kalau kita berinovasi itu, tentunya kita ada wawasan, kebutuhan, atau keinginan masyarakat yang kita kolaborasikan dengan teknologi. Nah, akhirnya muncullah inovasi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh berpikir kreatif. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri orang kreatif. Tadi sudah disinggung di sini depan ya, disinggung sekilas bahwa pada dasarnya orang kreatif itu tidak bisa diatur. Dia tidak bisa dikekang. Makanya dia tidak akan bisa bekerja di sebuah perusahaan. Kalau misalnya duduk seperti kita ini, itu menganggap bahwa kursi itu panas, mereka tidak mau diatur. Jadi maunya free, ya kan? Terus yang kedua, bahwa seorang yang kreatif itu pola pikirnya itu outside the box, artinya di luar pakemnya, di luar semestinya. Jadi kalau orang itu dikasih 10, dia bisa 5, bisa 15. Kalau orang itu hanya mampu membuat 2, dia bisa melakukan 5. Jadi keluar dari pakemnya, dari standarnya. Pola pikirnya itu agak nyeleneh, tapi sebenarnya pasti dia punya tujuan. Anda pernah berpikir nggak dulu adanya handphone itu sampai sekarang jadi modelnya slim, itu juga pasti itu pemikiran orang-orang yang di luar biasa. Atau misalnya dulu kita nggak pernah kebayang ya ada mobil listrik gitu ya, atau mobil yang matic gitu ya. Tapi kalau yang menemukan mobil matic itu pasti mereka sudah berpikir di luar kebiasaan. Oh, ini udah biasa, saya mau buat yang tidak biasa, seperti itu, ya kan? Jadi kalau misalnya ini warnanya putih, saya mau buat yang warnanya hitam atau warna merah. Nah, itu adalah tidak sesuai dengan sebenarnya, tidak sesuai, tidak puas dengan apa yang dilihat hari ini. Nah, itu artinya berpikir outside the box. Artinya sekali lagi berpikir lebih maju dari biasanya. Yang kedua, karena dia suka berimajinasi, karena dia suka harus berpikir keras, maka dia suka bekerja di tempat yang tenang, tidak mau diganggu. Makanya seorang kreator, seorang yang memiliki kreativitas tinggi itu kerjanya di yang tadi ya, di kaitannya dengan tidak suka diatur itu, pola jam kerjanya itu
tidak bisa ditebak, bisa malam hari, bisa sore hari, bisa itu di mana dia mood, dia bisa mendapatkan ide kreatif, baru dia di situ bisa menuangkan semuanya. Nah, karena dia tidak bisa dikekang dan dia harus perlu konsentrasi untuk berimajinasi, untuk berpikir, maka apa yang dia lakukan itu by mood, ya, bekerja do by mood, jadi moody. Jadi kalau pas dia moodnya bagus, ya dia akan dapat ilhamnya, dapat menemukan kreativitasnya lebih bagus lagi, dan yang dia kerjakan ikhlas, tidak ada tekanan karena dia tidak diatur, karena dia tidak di bawah tekanan, ya dia berpikir dengan apa yang dia mau, maka dia biasanya bekerjanya dengan hati karena tidak ada tekanan dari sana sini. Nah, dan ini yang kelima ini adalah siap menghadapi tantangan. Nah, karena dia adalah kita berada di berada di ketidakpastian, maka dia siap mengambil risikonya. Risikonya diejek, risikonya gagal, risikonya harus mengulang, jatuh bangun, itu adalah konsekuensi seorang kreatif itu sudah terbiasa, ya, kebal. Nah, yang terakhir ini yang harus hati-hati, bahwa seorang yang memiliki kreativitas tinggi itu adalah mereka yang mudah bosan. Mudah bosan artinya gini, kalau kita sudah menemukan sesuatu, biasanya kalau sudah puas, dia akan tinggalkan, dia akan cari lagi yang baru. Misalnya kita, tantangan ya, kalau kita sudah membuat masakan, misalnya nasi pecel gitu ya, kalau kita sudah mahir bikin nasi pecel, apakah kita puas sampai di situ? Tidak, maka dia sudah selesai, ditinggalkan di situ. Jadi ini udah bisa, jadi dia bosen. Akhirnya dia mencoba cari lagi, masakan lagi, menu yang baru lagi. Begitulah orang kreatif itu selalu menjadikan sesuatu itu menjadi baru. Ada lagi, namanya inovasi. Jadi ujung-ujungnya, jadi kalau misalnya kita berbisnis dalam hal kuliner makanan, kalau produknya cuma satu, oke, sebulan bisa bertahan. 2 bulan berikutnya mulai pelanggan itu mulai mempertanyakan, nggak ada menu lain tambahan ya? Apakah ada ada program-program yang lainnya? Itu perlu dipikirkan. Karena kalau kita bertahan dengan satu produk yang akhirnya membuat orang bosan, itu juga tidak melanggengkan atau tidak membuat bisnis kita berjalan lancar, ya. Nah, itu adalah jalan kreatif. Kita sekarang melihat dari sudut pandang baru, apa itu berpikir kreatif, yaitu adalah jangan lupa bahwa hidup itu selalu ada masalah. Bahwa kita itu berhadapan dengan masalah yang tentunya kita tidak bisa mengubah masalah itu, tetapi kita harus mencari solusinya. Dan kalau kita memandang masalah itu sebagai hal yang negatif, maka tertutup sudah, masalah itu tidak selesai dan tertutup sudah bagi kita untuk maju. Tapi kalau kita memandang masalah itu sebagai hal yang positif, itu membuat kita lebih maju dan kita akan bergerak membuat sesuatu yang baru. Saya contohkan hari ini yang kita sampaikan berkali-kali, bahwa kita itu berada atau hidup di era new normal, atau kita masih berada di pandemi COVID-19. Nah, itu kalau kita ngomong masalah, iya masalah. Kenapa? Karena masalah kesehatan. Banyak korban, banyak yang terdampak COVID sampai meninggal, tetapi secara ekonomi juga banyak yang terdampak COVID dengan banyaknya tingkat pengangguran atau orang dirumahkan, kehilangan pekerjaan. Nah, itu negatif. Tapi kalau itu menjadi masalah, ya sudah, sekarang saya nggak mau lagi. Nah, itu selesai sudah, Anda tidak akan bisa maju. Tetapi kalau kita menyikapinya dengan positif, misalnya, oh, saya sudah di PHK, saya sudah dirumahkan, apa yang harus saya lakukan? Karena hidup terus berjalan. Kalau kita tidak bisa melawan kondisi, akhirnya ya hidup kita selesai juga. Sekali lagi, hidup tetap berjalan dan kita harus menjalani itu semua. Dengan cara apa? Maka sekarang dengan adanya COVID ini, semakin banyak masyarakat, semakin banyak seluruh lapisan penduduk dunia itu berpikir kreatif. Banyak hal-hal yang selama ini kita tidak sadari, tiba-tiba muncul di setiap diri masing-masing pribadi. Entah Anda, entah saya, itu sudah mulai berpikir sesuatu yang kreatif. Apa yang kita lakukan? Ya, kita contohkan saja, simpel saja. Dulu itu orang hobi menanam bunga itu adalah sesuatu yang langka. Jarang banget kalau tidak hobi memang berkebun atau memiliki passion di sana. Tapi dengan adanya pandemi, ini sangat mengangkat dan ini membuat pola pikir orang berubah. Banyak orang yang cinta tentang tanam menanam, cinta tentang keindahan dan sebagainya, dan itu menguntungkan dari orang penjual tanaman.
Itu harga itu tanaman yang dulunya mungkin tidak dipandang sama orang, itu sekarang mahal-mahal sekali. Dan kita juga yang tidak biasa hobi bertanam jadi rajin bertanam. Nah itu salah satu contoh kreatif loh ya, kreatif. Nah terus orang yang selama ini melakukan mager saja di rumah, maaf ya, kan banyak sekali ibu-ibu komplek itu yang tidak bekerja seperti orang-orang yang kantoran gitu ya, itu kan biasanya kan mager, merumpi, julid dan sebagainya, itu sekarang nggak bisa, jarang yang terjadi. Kenapa? Karena semua masyarakat harus menyadarkan diri untuk mengikuti protokol kesehatan. Saya tidak boleh keluar rumah, harus dibatasi dan sebagainya. Tapi dari itu memberikan positif, karena saya sudah banyak menemui di banyak perumahan-perumahan itu ibu-ibu yang awalnya rumah tangga sekarang sudah mengekspan atau mengeksplor dirinya, yang dulu benar-benar hanya seorang ibu yang terima gaji dari suami, sekarang sudah bisa memproduksi produk-produk yang sampai ke luar kota. Itu hanya diciptakan selama pandemi. Nah itu artinya bahwa dia menghadapi masalah itu dengan positif. Artinya ada loh yang kita kerjakan, ada banyak hal positif yang kita selesaikan dalam menghadapi masalah. Nah itu jadi intinya bahwa kegagalan itu bukan menjadi sesuatu yang selesai sudah dunia ini, tetapi kegagalan itu adalah sebagai awal bahwa kita harus mengintrospeksi apa yang harus kita lakukan, apa yang salah, ada something wrong dengan saya apa gitu, what's wrong, akhirnya kita harus berbenah gitu. Jadi kalau kita selalu negatif itu sekarang tidak menyelesaikan masalah, justru memperburuk, justru akan menutup semua jalan kita untuk menuju sukses. Ya. Berikutnya, saya ini menjelaskan tentang hambatan kreativitas. Ya, seseorang itu kenapa tidak berkembang, dianggap tidak memiliki kreativitas karena satu, persepsinya salah, memiliki persepsi atau pola pikir yang salah. Yang kedua, emosional yang dibangun itu juga tidak tercipta dengan baik. Artinya baper, gampang menyerah, mudi-mudian itu juga salah satu hambatan. Makanya kalau untuk menjadi seseorang yang berkreativitas itu memiliki persepsi yang positif, tingkat emosional yang bagus, artinya tidak mudah menyerah, semangat, tidak baper, terus memiliki imajinasi, tadi yang saya bilang harus mulai belajar berhayal, bermimpi, ya kan, berangan-angan itu bisa. Nah, terus ada lagi faktor culture, budaya juga mempengaruhi. Kalau kita berada di budaya yang memang malas-malesan, budaya memang yang tidak mendukung kita untuk maju, ya biasanya ya itu juga salah satu faktor. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus menjadi seseorang yang tadi outside the box. Jadi kita harus keluar dari budaya yang tidak mendukung kita. Banyak ya di negara kita ini, di masyarakat itu budaya-budaya di sekitar saja kita aja itu banyak sekali yang budaya-budaya yang tadi ya maunya cuma mager, maunya cuma ini dan sebagainya, tidak mau bergerak maju, tidak. Itu adalah contoh budaya yang dibangun oleh turun-temurun ya. Nah, terus kita juga harus memiliki intelektual, pengetahuan itu penting, dan juga lingkungan sekitar kita yang harus mendukung bahwa kita itu bisa maju, kita itu bisa berkembang karena ada faktor lingkungan ini. Siapa faktornya? Banyak sekali ya, bisa lingkungan sekitar, manusia, sarana prasarana, itu faktor lingkungan. Contoh ya, kalau kita berbisnis ya, memang sekarang banyak media medsos, banyak media sosial yang membantu usaha kita. Tetapi kita harus ingat, kita butuh lingkungan di sekitar kita. Siapa itu? Ya terdekat kita, misalnya keluarga, saudara, teman, sahabat SD yang kita kenal dulu. Artinya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, faktor lingkungan ini akan membantu kita bahwa pada saat kita memiliki produk, pada saat kita mengenalkan suatu usaha kita, hanya mereka yang akan mengenal. Tapi kalau Anda ujuk-ujuk posting di Facebook, posting di IG, di mana, tapi orang tidak mengenal atau langsung ke masyarakat luas, orang juga bertanya siapa. Tetapi kalau misalnya dengan lingkungan yang kita bangun di sekitar kita atau link yang ada di sekitar kita, dan dengan didukung dengan material-material yang ada, tentunya itu akan mempercepat proses usaha kita. Kenapa? Karena mereka yang akan menginspirasi, mereka yang akan membantu share, atau mereka yang akan menularkan atau istilahnya sebagai penyambung lidah marketing Anda. Nah, dengan gitu nanti percepatan ke masyarakat umum juga akan luas. Nah, ini yang harus dibangun. Tapi kebanyakan orang kan susah membangun link,
ya kan? Kadang sama teman sama itu jangan lupa dan sebagainya, itu adalah ciri-ciri orang yang menutup diri. Ingat ya, bahwa untuk menjadi kreativitas itu salah satunya harus terbuka, ya, terbuka untuk segala hal dalam arti membangun link pertemanan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada teknik kreativitas. Kalau kita mau berkreativitas itu harus memiliki ide dan juga ditunjang oleh kemampuan. Jadi kalau kita ciri atau teknik kreativitas itu satu harus ada ide yang kita miliki dan juga didukung oleh kemampuan yang ada pada diri kita. Dan itu kreativitas itu kalau ingin berkembang lagi perlu pengetahuan. Pengetahuan ini apa ya? Anda memiliki misalnya modul kewirausahaan, terus misalnya Anda googling di media-media. Sekarang kan banyak sekali bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses, bagaimana cara menjadi seorang pengusaha pemula dan sebagainya. Jadi teknik-tekniknya itu adalah ada 6 teknik brainstorming, metode Osborne checklist, pendekatan inside out, pendekatan outside in, dan teknik SCAM serta teknik create. Ini adalah saya hanya menyampaikan kreativitasnya itu bisa melalui ini. Nah, nanti Anda bisa menyelesaikan, oh saya ternyata bisa melakukan dengan outside in, saya bisa melakukan dengan inside out, saya bisa melakukan dengan Osborne checklist, atau kita melakukan dengan brainstorming. Nah, kita bahas satu-satu. Brainstorming. Brainstorming itu adalah metode brainstorming mendorong satu divergent thinking, yaitu kita mengumpulkan banyak sekali ide, ya, temuan-temuan atau ide-ide yang di masyarakat ini kan banyak sekali tuh, kuliner, minuman, makanan, fashion, ya kan. Sekarang ada yang kekinian itu apa sih namanya? Fashion, kecantikan itu kan banyak tren, banyak ide. Nah, dari situ kita akan melakukan convergent thinking dengan melakukan memilih dari ide-ide yang ada sekarang ini, yang misalnya makanan online, terus misalnya transport online dan sebagainya. Nah, kira-kira Anda membuat datanya, membuat list, kira-kira mana dari ide itu yang cocok dengan Anda. Artinya Anda bisa mengikuti, memfollow, dan melakukan tapi dengan gaya Anda. Ya, misalnya saya melakukan kuliner online dan sebagainya, tapi dengan ide Anda. Ya, itu kan cuma gambaran saja ide yang ada di masyarakat itu seperti itu, dan Anda bisa mengikuti. Oh, saya mau bikin minuman deh, sekarang lagi banyak minuman yang ngetren. Silakan, Anda bikin usaha bergerak di bidang minuman, tapi minuman yang seperti apa? Ya, kalau misalnya sama, ya percuma, karena mereka sudah punya nama, tapi ambillah brand atau produk yang Anda banget, artinya bahwa itu menjadi sesuatu yang unik, ya. Yang minggu lalu kita sudah sempat bahwa kita harus punya unik. Kalau kita berusaha itu jangan sama-sama semua, tapi bedanya apa sih yang dijual di sana, minuman yang dijual dengan yang punya saya itu harus ada bedanya. Nah, yang kedua, itu baru kita memilih. Yang berikutnya itu adalah teknik Osborne checklist. Nah, ini sebetulnya Mbak, kepada para peserta ini sebetulnya dilakukan untuk pengembangan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah established, yang sudah berjalan. Nah, itu biasanya untuk pengembangan suatu produk itu menggunakan Osborne checklist. Misalnya yang berhubungan dengannya, kayak gini contohnya, misalnya mendesain TV, kulkas itu gimana yang sekarang diminati masyarakat, ya kan? Terus gimana kalau misalnya pesawat, terus angkot, dan itu adalah ini untuk pengembangan. Ini tidak cocok kalau dilakukan untuk pemula seperti kita. Tapi kalau pemula itu yang tadi, jadi kita melihat ide yang di lapangan, mana yang sesuai dengan kemampuan kita, dan kemampuan dan kemauan serta kompetensi kita, itu yang harus kita perhatikan, ya. Nah, ini misalnya smartphone, kulkas ini kan sebenarnya sudah ada, tinggal dikembangkan. Jadi kita tidak mulai dari nol. Berikutnya ada teknik inside out. Inside out ini caranya begini. Diawali dari hobi. Saya nggak tahu bahwa teman-teman ini semuanya punya hobi, ya, hobi, kebiasaan, passion. Nah, ini yang bisa menjadikan sebuah bisnis, peluang bisnis. Misalnya tadi hobi memasak, atau hobinya jalan-jalan di kuliner. Nah, kenapa kita nggak bikin makanan atau restoran sendiri ya? Kan kita hobinya makan. Selama ini kalau kita makan semua dari kafe ke kafe, dari restoran ke restoran, dari warung ke warung, kita jajalin semua, hobinya makan. Nah, akhirnya kita tercetus ide, kenapa kita nggak buat kuliner sendiri ya, dengan menggabungkan banyak makanan bermacam-macam dan sebagainya. Maka muncullah ini. Nah, dari hobi itu kan akhirnya cari referensi bagaimana membuat warung, bagaimana membuat makanan, bagaimana memasak itu dan sebagainya.
Nah, ditambah orang-orang berpengalaman atau pengalaman kita pribadi, maka bisa muncullah suatu produk baru yang menjadi bisnis kita. Itu bisa, jadi semuanya bisa dari hobi. Misalnya hobi suka banget dengan hitungan. Nah, kenapa kita nggak buka kursus? Nah, seperti itu. Karena kan kursus mahal. Misalnya kita hobinya misalnya melukis gitu ya, walaupun ada seorang bergerak di bidang akuntansi, komputer, atau bidang manajemen, tapi kalau Anda punya passion, hobi misalnya melukis, salurkan lukisan itu, karena itu juga jadi peluang, tetap sebagai seorang ilmuwan, tetap sebagai seorang praktisi, tetapi Anda kalau misalnya mengembangkan sisi lain Anda, itu Anda bisa lakukan dari sini. Jadi teknik insight out, artinya yang insight itu artinya apa yang ada dalam diri kita keluarkan. Nah, tapi sebaliknya ada juga yang teknik outside in, artinya masukan-masukan dari luar itu kita tampung semua, kita jadikan sebuah dasar kita memulai sebuah usaha baru. Misalnya, saya ingin membuka salon kecantikan. Nah, sebelum kita buka salon, kita cerita dong sama sahabat, sama orang yang saya ingin buka salon dong. Terus, oh iya nanti kamu buka ini aja, kan banyak orang yang memberikan support ya. Makanya itulah pentingnya pentingnya lingkungan, pentingnya orang-orang di sekitar kita itu adalah itu. Misalnya, oh kamu cocoknya bukanya ini. Terus kalau masyarakat itu maunya salon kecantikan itu seperti ini. Nah itu kita harus menerima masukan-masukan dari orang lain, terus mengombinasikan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan kita, dan kita ada kepedulian dengan sesuatu itu. Nah ini semuanya adalah masukan, banyak masukan dari luar, kita tampung, kita susun menjadi sebuah langkah kita melakukan atau membuka suatu usaha baru, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah scam. Teknik scam itu adalah semacam modifikasi dengan melihat warna, color, dan sebagainya, atau kita istilahnya dengan ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Artinya kita bisa meniru sesuatu dengan kemampuan, dengan material yang berbeda atau ukuran yang berbeda, dan contohnya seperti ini. Nah, misalnya contoh scam, jadi dulu handphone itu seperti apa, terus kita bikin handphone itu HP itu misalnya dulu kan merek ini kalau nggak salah merek Siemens ya, Siemens itu adalah HP terkenal, tetapi banyak produk-produk yang meniru Siemens, akhirnya muncullah produk-produk baru. Nah, jadi teknik scam itu kita harus melihat materialnya dulu, ya, space itu ruangnya, ya kan, coba saya ulang, ya kan, terus warnanya biar menarik, terus bahannya terbuat dari apa, terus part-partnya, bagiannya, serta ukurannya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah sehingga jangan seperti ini. Nah ada lagi yang terakhir, itu adalah teknik create. Create itu adalah meng-create itu kan dari yang sudah ada, meng-create, mengkombinasi baru, terus melakukan random. Jadi create itu singkatan dari kombinasi, random, eliminasi, alternatif, terbalik, dan ekstrim. Jadi dalam ilmu kreativitas itu perlu mengkombinasikan sesuatu yang baru. Ada kombinasi kalau kita nggak mau menciptakan yang baru. Karena create itu adalah bisa dibilang memadukan yang ada, tapi kita ubah menjadi sesuatu yang beda. Terus melakukan input random, jadi kita melakukan random, dan kita perlu melakukan eliminasi. Eliminasi itu membuang atau menghilangkan yang memang tidak penting. Terus yang terakhir adalah mencoba beberapa alternatif pilihan, dan akhirnya kita mencoba berpikir terbalik. Berpikir terbalik itu yang tadi saya bilang, kita berpikir di luar nalar, di luar yang biasanya. Itu adalah cara pikir terbalik. Yang kreatif itu seperti itu. Misalnya, kalau kita buat ini gimana ya? Kalau misalnya nanti ini begini ya, itu loh. Jadi orangnya bilangnya lempeng aja. Kalau nasi kan putih sama ini sayur itu gini. Tapi dia kalau kita buat yang kayak gimana ya? Kalau kita tambahin, nah itu adalah berpikir terbalik. Jadi berpikir yang tidak sewajarnya atau tidak pada tempatnya seperti biasa ya. Yang berikutnya adalah ekstrim. Artinya memang itu perlu tantangan. Namanya ekstrim kan tantangan ya. Jadi memang kreativitas itu harus siap berhadapan dengan tantangan. Yang berikutnya ini teknik visual thinking. Teknik visual thinking itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Visual thinking itu amati, tiru, modifikasi. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas itu dari yang sudah ada.
Dari yang sudah ada kita kembangkan dengan ya istilahnya kawi-kawian gitu ya. Kita melihat contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini ada sepatu, ada handphone, ada tas merek Hermes, ada televisi, kita tahu ini banyak mereknya, ada donat. Kalau kita lihat ini adalah produk-produk brand ternama, misalnya Jeko, Dunkin, dan sebagainya. Kita tahu harga Nike harganya itu hampir 2 juta, dan ini ada HP. Kalau kita lihat ini harganya mahal semua. Orang tidak akan mampu membeli. Ya, tapi masyarakat itu butuh yang kayak gini. Nah, maka digital kelas sebagai langkahnya, strateginya untuk bisa dinikmati oleh seluruh kalangan dari level bawah sampai level menengah atau level bawah, level menengah ke bawah, itu maka dilakukan dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Anda bisa lihat, kalau di toko sepatu Nike ini harganya hampir 2 juta. Itu yang original, itu yang asli. Tetapi hal yang sama, produk yang sama bisa kita temui, bisa kita lihat di pasar baru. Nah, di situ kita bisa dengan beli harga 70.000, 100.000. Termasuk kita tahu tas Hermes itu bisa ratusan juta yang asli. Tapi ternyata kalau kita lihat mau di pasar baru, mau di pasar pinggir jalan yang pasar malam, itu ada kita bisa temui tas seperti ini. Harganya berapa? 150, 200.000, bahkan cuma 100.000 ada. Nah, itu adalah AT yang amati, tiru, dan modifikasi. Untuk siapa itu? Untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau yang level atas atau kalangan menengah atas ya dia tahu itu palsu atau itu KW. Termasuk donat. Donat ini dan ya, ini adalah bisa jadi ini produknya Jeko, bisa produknya Dunkin Donat dan sebagainya. Tetapi kalau kita beli di mall atau di counter tersebut ini harganya mahal sekali, ya kan? Satu box itu harganya sampai berapa ratus ribu. Sementara tidak semua orang masyarakat itu mampu memiliki daya beli yang sama. Maka muncullah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, silakan perhatikan, silakan Anda berpikir sekejap atau mengingat kembali di sekitar kita atau dekat-dekat rumah itu banyak yang jual donat seperti ini dengan harga murah, cuma 2.000, cuma 3.000. Padahal kalau kita beli di Dunkin atau Jeko itu harganya satu paket 100.000 atau lebih gitu. Nah, itu adalah teknik ATM. Jadi usaha itu bisa menggunakan banyak cara. Mana yang cepat, mana yang menguntungkan, mana yang tidak merugikan orang, mana yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita memang harus jeli kebutuhan masyarakat seperti apa. Nah, berikutnya ini adalah prospek kreatif, proses kreatif. Dimana kalau kita mau berkreatif itu satu harus memiliki imajinasi, harus punya tujuan yang jelas, dan juga harus bisa menghasilkan sesuatu yang original, serta memiliki nilai yang berkaitan dengan tujuan. Nah, ini ya, proses kreatif itu diawali dengan imajinasi, berpikir, dan ada tujuannya. Dari kita berimajinasi dan tujuan itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru atau ide yang keluar, akhirnya itu yang akan memberikan nilai yang akan dihargai oleh orang lain, gitu ya. Nah, jadi cara meningkatkan kreativitas itu juga ada 3. Yang pertama, Anda maksimalkan otak kanan. Kita tahu kita terdiri dari 2 otak kanan kiri. Otak kita dibagi 2, kanan dan kiri. Kalau kiri itu adalah seperti hari ini kita belajar, itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang eksak, sesuatu yang serius, sesuatu yang sifatnya sesuai dengan aturan, itu adalah di otak kiri untuk berpikir, untuk belajar. Tapi kalau kita otak kanan kita itu lebih banyak ke olahraga, lebih ke hobi, lebih ke seni, lebih ke musik dan sebagainya, lebih visual. Nah, jadi yang tidak ada beban. Tapi kalau yang otak kiri itu yang memang kita harus ngikutin aturan, kita harus berpola dan sebagainya, tertib. Kalau yang otak kanan itu biasanya dilakukan dengan santai, dengan rileks, dengan hanya penyelenggaraan hobi. Nah, itu adalah otak kanan. Tapi untuk orang kreatif itu memang harus maksimal di otak kanan. Nah, harus baru kita harus menyadari dari yang tadi saya jelaskan hambatan-hambatan itu kita di mana yang kurang. Apakah di persepsinya, apakah di tingkat emosionalnya, apakah tentang di intelijensinya, apakah kita tidak mau terbuka, ataukah di tempat environment-nya, lingkungan kita, atau di tempat di culture budaya kita harus gali. Nah, supaya kita tahu kalau ada hambatan kita harus ngapain. Nah, terus yang ketiga ya tadi berpikir outside the box, artinya berpikir berbeda atau di luar pada konteksnya. Itu adalah tipsnya. Nah, selanjutnya ada pepatah kata Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kreativitas itu munculnya sebetulnya cuma 1%, tapi 1% ini kan harus diwujudkan menjadi sesuatu yang baru kan. Jadi perlu inspirasi dan 99% kerja keras. Artinya gini,
bahwa kreativitas itu berawal atau bermula dari satu ide, tapi ide itu kalau ingin diwujudkan menjadi nyata itu perlu kerja keras sebanyak 99%. Itu kata Thomas Alva Edison dan memang benar. Oke, apakah dari sini ada yang mau ditanyakan? Baik, oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan tuliskan pertanyaan Anda atau hal-hal yang kurang dipahami di e-kampus melalui forum diskusi. Silahkan, karena peran Anda dalam diskusi itu menjadi salah satu penilaian. Jadi silahkan ditanyakan yang tidak paham, dan kita habis ini akan kembali ke e-kampus dengan mengerjakan tugas. Ya, seperti biasa kita akan mengerjakan tugas. Tugas sudah ada di e-kampus, yaitu ada 2 tugas. Silahkan dibaca di e-kampusnya. Sekali lagi tugasnya ada 2. Salah satunya adalah mencari ide kreatif. Ini yang pertama. Ini yang kedua nanti ada lagi tentang kaitannya dengan cara teknik-teknik kreativitas yang in outset atau yang outset in. Ya, itu nanti silakan baca di e-kampus, kita cek di forum tugas, dan jangan lupa untuk dikumpulkan sesuai deadline. Baik, bila tidak ada pertanyaan dan masalah, pertemuan hari ini kita cukupkan, tetapi bukan berarti selesai, kita akan kembali ke kampus, dan diskusi masih dibuka sampai sepanjang perkuliahan ini berjalan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu kembali di pertemuan berikutnya.